cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Shalom sahabat Alpetra Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi di channel Alpetra Christian Online Ministry. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih untuk yang baru aja subscribe di channel ini. Dan mungkin Anda yang sekarang saat ini sedang nonton belum subscribe, yuk subscribe. Karena dengan subscribe dan mendoakan berarti Anda turut serta dalam mendukung pelayanan bagi menambah wawasan iman Kristen dan juga tentunya kabar baik Injil diberitakan ke seluruh penjuru bumi. Kita akan menyapa terlebih dahulu Bapak Pendeta Yan Antoni. Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Shalom Om. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua penonton, memberkati Pak Alfa dan keluarga. Shalom semuanya. Tuhan Yesus beserta kita. Terima kasih Om. Ya Om, ini kita udah makin meluas ya Om ya. Puji Tuhan udah hampir 400 subscriber kita. Jadi semoga ini semakin menjadi berkat buat banyak orang dan juga tentunya menambah kekuatan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita, bangkit dari kematian itu dan hidup selama-lamanya untuk kita sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita akan ke dunia perjanjian lama Om. Kita mau ngebahas tentang ini Om, tentang kan kalau ada yang bilang ini ada Taurat ya Om ya. Nah di dalam Taurat itu salah satunya ada 10 hukum. Jadi hari ini kita mau bahas 10 hukum. Tapi mungkin tidak semua ya Om, paling sebagian-sebagian. Sebelum itu saya mohon kesediaan Om untuk memimpin dalam doa mulai rekaman ini. Silakan Om. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, yang maha mulia, yang maha besar, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Yesus yang sudah bangkit naik ke surga menyediakan tempat bagi orang percaya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Engkau masih memberi kami hidup dan kesempatan kami untuk berbicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus menyucikan, mengurapi, melengkapi, dan memakai hamba Tuhan yang melayani, semua yang terlibat, dan curahkan anugerah rahmat berkah-berkah-Mu kepada semua penonton juga. Nama-Mu dipermuliakan Bapa, kehendak menjadi dengan sempurna. Kami bersyukur, berdoa, berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Ya Om, ini kita mau ngomongin tentang 10 hukum nih Om. Kan ada orang Kristen itu sebagai umat yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus wajib ya Om menaati hukum ini gitu. Padahal kan kalau wajib berarti susah loh Om ngikutin 10 hukum ini Om. Nah gimana Om? Baiklah ya. Meskipun 10 hukum itu ada di dalam perjanjian lama ya, di kitab Keluaran pasal 20 ya. Tapi kita kan sekarang hidup di perjanjian baru ya, di zaman anugerah Tuhan Yesus ya. Nah jadi itu malahan lebih lagi sebenarnya tuntutannya itu. Meskipun Pak Apa bilang sulit untuk menaati 10 hukum, tapi kita oleh anugerah Tuhan Yesus Kristus mengalami keselamatan lahir baru dan kita menjadi anak-anak Allah. Itu malah tuntutannya itu diperdalam. Itu jadi Tuhan Yesus misalnya di khotbah di bukit di Matius 5 sampai pasal 7 itu menafsirkan 10 hukum itu dengan lebih dalam lagi, artinya sesuai dengan perjanjian baru gitu ya. Nah ini membahas 10 hukum Allah itu sangat-sangat penting. Kenapa sangat-sangat penting? Ya tadi disinggung apakah orang Kristen itu harus wajib mentaati 10 hukum. Tetapi kita berbicara secara umum saja bahwa 10 hukum Allah itu
harus diajarkan atau termasuk diberitakan juga secara seluas-luasnya, karena hukum-hukum Allah itu menyadarkan manusia akan dosa. Mengenali manusia itu baru tahu dosa kalau sudah mengetahui hukum-hukum Allah. Nanti Rohul Kudus yang menyadarkan tentang dosa orang per orang begitu. Jadi kalau kita melihat keadaan masyarakat sekarang ya, itu generasi muda itu banyak yang tidak tahu sama sekali mengenai 10 hukum Allah itu. Bahkan di gereja 10 hukum Allah tidak diajarkan. Kadang-kadang itu di sekolah minggu, remaja, pemuda, dan di jemaat. Karena ada yang beranggapan kita di dalam Tuhan ini sudah beroleh anugerah, tidak perlu lagi katanya 10 hukum. Itu pandangan yang salah. Karena ya Rasul Yohanes itu dengan tegas mengatakan, kalau kita mengasihi Allah ya kita harus mentaati hukum-hukumnya. Iya. Cuman bedanya apa? Bedanya itu kalau kita sudah terima Tuhan Yesus, mengalami keselamatan yang kekal, mengalami lahir baru, maka hukum-hukum Tuhan itu oleh Roh Kudus akan dituliskan di dalam hati kita. Gitu. Iya. Jadi 10 hukum Tuhan itu akan terpatri di dalam hati kita. Ya. Nah, jadi kita kembali kepada tentang pentingnya untuk pengenalan terhadap 10 hukum Allah itu. Jadi baik untuk masyarakat luas, ya tentu saja itu kan orang kan punya agama macam-macam di masyarakat ini. Yeah. Cuman kita juga punya kewajiban untuk menyebarkan tentang hukum-hukum Allah itu, gitu. Lalu, nah sekarang kita bicara dengan untuk orang Kristen aja. Yeah. Jadi itu wajib diajarkan dari sejak anak-anak, gitu ya, baik di keluarga maupun di sekolah minggu, di remaja, di pemuda, dan bahkan di dalam kebaktian umum. Karena meskipun kita misalnya ya taruhlah 50% orang Kristen sudah mengalami keselamatan lahir baru gitu ya. Tetapi juga kita harus tahu di dalam kehidupan ini ada rambu-rambunya gitu kan. Iya. Orang lalu lintas saja ada rambu-rambu lalu lintasnya. Iya. Nah itu apakah wajib ditaati rambu-rambu itu? Ada supir-supir bilang, katanya lagi nggak ada polisi, kita tabrak aja, labrak aja. Itu nggak boleh. Orang Iya. Kristen kan ada Tuhan Allah yang hidup, yang selalu melihat kita, apa yang kita perbuat dalam dunia ini. Dan orang Kristen yang sudah diselamatkan lahir baru, ada Roh Kudus juga yang mengingatkan kita. Cuman itu kita secara rasional juga perlu ada pegangan yang jelas, ada standar moralnya gitu. Iya. Ya. Jadi ini 10 hukum Allah ini sangat-sangat penting ya. Nah, bagi orang yang belum diselamatkan itu harus mengetahui dosa, lalu disadarkan oleh Roh Kudus tentang dosanya. Oleh Roh Kudus akan diarahkan kepada Tuhan Yesus yang disalibkan untuk menebus dosa, supaya terimalah dia, kalau enggak binasa karena dosa. Kita semua orang berdosa, ya harus dibuanglah ke dalam neraka. Tetapi Tuhan Yesus sudah rela berkorban di kayu salib itu, mencurahkan darahnya, mati untuk orang berdosa. Nah, kita mau nggak bertobat? Kita mau nggak terima dia sebagai juru selamat? Kalau kita mau terima, Tuhan Yesus yang bangkit itu oleh Roh Kudusnya akan masuk di dalam hati kita, gitu ya. Jadi kembali lagi kepada 10 hukum ini, itu adalah rambu-rambu kehidupan, ya. Ada yang bersifat pribadi, itu tertulis di dalam hati. Ada juga di dalam keluarga, itu masyarakat yang paling dekat dengan pribadi. Ada juga lingkungan, ada juga masyarakat luas, gitu. Di dalam gereja juga kita perlu juga ada rambu-rambunya, meskipun ada rambu-rambu yang lebih detail lagi, itu tata gereja lah ya, atau bagaimana begitu. Nah gitu, itu pendahuluannya. Betapa pentingnya pengajaran tentang 10 hukum Allah, gitu. Itu rambu-rambu kehidupan, standar moral yang umum, gitu. Makanya 10 hukum itu bisa dibilang itu merupakan patokan atau dasar etika dan juga karakter Kristen ya Om ya. Betul. Jadi kalau tidak ada dasarnya kan, kalau tidak ada rambu-rambunya kita nggak ngerti gitu. Kita apakah orang belum diselamatkan atau orang sudah diselamatkan? Iya. Kalau orang yang belum diselamatkan itu kan perlu tadi mengetahui dosa itu apa, nanti Roh Kudus yang menyadarkan dosanya. Kalau orang yang diselamatkan kan, kita ini kan sudah disadarkan
oleh Roh Kudus. Lalu sesudah kita lahir baru, sudah diselamatkan, ada Roh Kudus juga untuk mengingatkan kita supaya kita nih mentaati kehendak Allah. Nah, kehendak Allah itu yang pertama-tama itu ya hidup sesuai dengan hukum-hukumnya gitu. Ya Om. Maka dari itu banyak orang yang tidak tahu mana yang salah dan benar karena tidak memiliki patokan etika dan karakter yang benar. Gitu. Iya. Oke Om. Baik Om, saya mau mulai masuk nih Om ke hukum Taurat yang pertama. Ini hukum Taurat seluruhnya ada dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17 ya Om ya. 17. Iya. 20 ayat 1 sampai 17. Dan kalau dari buku Om, seperti yang pernah kita bahas juga di 1 tahun yang lalu mungkin ya, ada 4 hukum yang pertama ya Om ya, yang penting gitu ya. Mudah-mudahan 4 hukum yang pertama itu bisa kita selesaikan di kesempatan kali ini. Maka dari itu saya ingin nanya Om tentang hukum yang pertama yang kata-katanya adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah ini Om, apakah yang dimaksud dengan Allah lain itu Om? Apakah di hadapan Allah itu ada Allah lain gitu Om? Oke, sebelum kita masuk ke situ ya, dari 10 hukum itu, hukum yang pertama sampai dengan hukum yang keempat itu hubungan kita dengan Allah ya. Lalu diringkas juga dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan sebulat hatimu, dengan sepenuh akal budimu, dengan segala kuatmu gitu ya. Itu hukum. Jadi kepada Tuhan Allah yang sudah menciptakan kita, kalau di perjanjian baru kan di dalam Tuhan sudah menebus dosa-dosa kita di kayu salib, maka kita tuh harus mengasihi, membalas kasih Allah itu dengan mengasihi Dia dengan sebulat hati, dengan sepenuh akal budi, dengan segala kekuatan kita untuk mengasihi Allah kita yang kita sekarang panggil sebagai Bapa di sorga, yang kita kenal melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, nanti baru yang hukum kelima sampai dengan hukum yang ke-10 itu orang beramu untuk hubungan terhadap sesama manusia. Nah, itu memang ajaran Kristen itu tidak bisa dipisahkan. Oh, saya hanya mencintai Allah saja, tidak mau mengasihi sesama manusia. Itu jadi keliru gitu kan. Nah, ada juga agama yang menekankan ya katanya yang baik, apa yang penting mah baik aja terhadap sesama manusia katanya. Kalau kita baik terhadap sesama manusia, kita juga bisa masuk ke sorga. Nah, itu orang itu lupa bahwa sorga itu milik Allah gitu. Meskipun kita baik kepada sesama manusia, nanti waktu kita meninggal terus Tuhan Allah bilang aku tidak mengenal kamu karena kamu tidak mau mengenal aku, misalnya gitu ya. Nah, itu kan jadi secara logikanya aja. Jadi penting baik terhadap Tuhan Allah yang menciptakan kita, yang menebus kita, yang memelihara, yang memberi rezeki, yang menolong, itu ya. Itu kita harus mengasihi Dia yang pertama gitu. Nah, terhadap sesama manusia itu sebenarnya buah-buahnya. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya harus juga mengasihi sesama manusia. Ada yang itu tadi berat sebelah, ada yang berat sebelahnya hanya mengasihi Tuhan, gitu ya. Ada yang berat sebelahnya mengasihi manusia aja. Nah, itu dua-duanya keliru. Harus dua-duanya, gitu kan. Kalau harus hanya mengasihi Tuhan Allah, yang penting saya takwa gitu ya, betul-betul mencintai Tuhan, tapi tidak mengasihi sesama manusia, bisa-bisa menjadi teroris gitu. Bisa-bisa jadi sewenang-wenang gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau membahas satu-satu gitu ya. Nah, hukum yang pertama tadi udah disinggung ya. Jangan ada padamu Allah lain atau ilah lain di hadapan hadiratku. Gitu ya kata Tuhan. Maksudnya Tuhan Allah tidak mau Tuhan itu diduakan gitu ya. Itu jangan sampai kita menyekutukan Tuhan Allah gitu ya. Nah, oke. Jadi sebenarnya Tuhan Allah ya cuma satu, ya kan? Yang lain-lain itu buatan manusia atau konsep manusia. Gitu. Ada yang seperti dewa-dewi itu kan turun-temurun itu ciptaan pikiran manusia, gitu kan? Nah, ada juga yang menurut konsep manusia itu ya macam-macam lah, Allahnya itu seperti apa dan bagaimana gitu. Nah, jadi kemudian kenyataannya yang kita lihat di dunia ini, manusia itu mau mencari Tuhan Allah yang bisa kelihatan gitu. Nah, jadi itulah
Tuhan Allah itu mengatakan dengan tegas, jangan ada atau jangan ada padaku ilah lain di hadapan hadiratku. Jadi maksudnya itu ya kalau mau mencintai Tuhan Allah ya Tuhan Allah saja gitu, yang menjadi basicnya, menjadi dasarnya gitu, untuk nanti kita bisa mengasihi sesama manusia sebagai buah-buahnya gitu ya. Nah itu jadi wah ini kalau diuraikan itu sangat luas gitu, Allah lain itu apa gitu kan, meskipun sebenarnya yang ada itu ya roh-roh jahat lah yang di udara gitu ya. Ada juga musuh itu yang Lucifer itu ya, itu iblis gitu. Itu wah dia itu pengennya disembah lah, pengennya disembah. Nah itu nggak boleh. Tetapi kalau kita menyembah roh-roh yang kecil juga itu sama, itu kan pengikutnya Lucifer, pengikutnya iblis gitu. Nah jadi jangan ada apapun, tidak boleh gitu kan. Nah jadi apa saja ini yang disebutkan nggak boleh untuk disembah atau jadi jangan kita menyembah atau berbakti atau berdoa selain dari Allah yang hidup yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah ini penting, Allah yang hidup yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau di luar itu konsep manusia Allahnya gitu. Tapi kalau Allah yang hidup yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah Allah yang sejati. Hanya satu, ya Allah yang Maha Esa. Nah ada agama-agama yang menyembah Allah yang Maha Esa, tujuannya itu bagus, tetapi bagaimana bisa langsung kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Besar, Maha Mulia itu secara langsung? Nah itu tidak mungkin karena kita terbatas. Itu sebabnya Allah mengutus firman-Nya itu menjadi manusia Yesus Kristus gitu. Itu Tuhan Yesus diutusnya itu dari sorga, firman itu diutusnya dari sorga untuk menjadi manusia Yesus di dunia ini gitu. Bukan sesudah lahir baru diutus atau sesudah menikah baru diutus, enggak ya. Nah itu jadi firman menjadi manusia gitu ya. Nah jadi kita orang Kristen bisa berdoa, menyembah, berdoa atau berbakti kepada Allah yang Maha Esa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atau kita langsung kepada Tuhan Yesus Kristus, nggak jadi masalah gitu, karena kita kan terbatas. Tapi kalau langsung hanya kepada Tuhan Allah Bapa yang di sorga itu tidak pakai nama Tuhan Yesus Kristus, kita nggak bisa gitu. Nah jadi itu ingat ya, kita jangan dicampur dengan apa itu ya, berhala-berhala gitu ya. Seperti itu yang tadi sudah disebut dewa dewi ya, dewa dewi juga macam-macam, bangsa-bangsa kan nggak sama dewa dewinya itu, ceritanya itu, tradisinya gitu ya. Terus juga ada yang menyembah alam ini ada bangsa-bangsa yang masih primitif atau terbelakang lah, katanya jangan sebut primitif lah, atau yang masih gimana, yang belum modern gitu ya. Ada juga yang sudah modern, seperti misalnya ya bangsa Jepang itu banyak yang masih menyembah dewa matahari, ada upacaranya kenegaraan gitu, menyembah dewa matahari ya. Dulu juga bangsa Mesir, padahal itu sudah kerajaan besar, menyembah dewa matahari. Ada yang menyembah dewa bulan, itu di Timur Tengah juga. Di Timur Tengah itu banyak yang menyembah dewi bulan lah ya, bulan sabit, dewi bulan. Nah gitu. Nah terus kemudian bintang-bintang. Nah ini bintang-bintang kan itu ada bedanya, itu mereka itu membedakan ya yang sering kelihatan sih katanya bintang fajar sama bintang apa gitu ya. Ada juga bintang yang itu macam-macam lah mereka, sampai makanya bintang-bintang itu dikasih nama-nama, itu ada artinya bagi mereka. Karena itu namanya orang tidak mengenal Allah yang sejati, ya sudah aja itu pikir, oh itu mungkin itu sebenarnya semacam dewa-dewi itu, bintang itu punya kuasa yang macam-macam itu kan. Nah itu di dalam dunia pewayangan itu ada dewa apa, katanya dewa Indra, itu dewa apa tuh, terus dewa macam-macam lah, saya sudah lupa itu masa kecil saya. Gitu ya. Nah nah, kemudian juga itu ya ada ciptaan-ciptaan lainnya itu ya. Kemudian ada yang menyembah manusia yang dianggap suci, misalnya menyembah Maria, menyembah Yusuf, menyembah Petrus,
12 rasul itu ditambah dengan orang-orang suci tambahannya lagi. Nggak tahu saya jumlahnya berapa. Karena mereka itu merasa tidak layak menghadap langsung kepada Allah, bahkan kepada Yesus pun. Padahal Tuhan Yesus pengantara satu-satunya itu menurut 1 Timotius 2 ayat 5. Pengantara antara Allah dan manusia cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Tapi mereka merasa tidak layak. Jadi mau lewat mamanya katanya, Bunda Maria, mau lihat Yusuf, bapaknya, bapak asuhnya, mau lihat rasul-rasul gitu ya, atau yang orang-orang suci lain. Nah itu karena itu dulu tuh Alkitab hanya dipegang oleh pembesar-pembesar gereja. Jadi tidak ngerti ajaran gereja itu. Pada pengantara satu-satunya ya Tuhan Yesus Kristus itu. Ya. Nah, terus juga yang udah tadi disebut ada para orang suci. Kemudian ada lagi arwah-arwah nenek moyang. Itu ya maksudnya apa? Itu nenek moyang mereka yang baru meninggal atau yang sudah lama meninggal. Apalagi ya kalau yang baik. Jadi kalau yang baik dikit tuh bisa menolong gitu. Jadi minta sedikit amalnya gitu. Ya. Nah, jadi itu arwah nenek moyang dimintai tolong. Masa sih kakek nenek nggak mau tolong kami, doakan dong katanya. Nah, mereka juga tidak tahu isi Alkitab. Kalau isi Alkitab kan bilang kalau orang sudah meninggal dunia tuh ya jangankan mendoakan kita, mereka pun menunggu untuk disidang ya gitu. Jadi mereka menunggu di sidang mau diadili, masa mau nolong kita lagi ya kak. Nah terus juga ada keramat-keramat. Nah keramat-keramat itu maksudnya ya ada kuburan dari orang-orang yang dianggap hebat atau yang dianggap suci atau yang dianggap bertua lah gitu ya. Nah terus ya itu ya ada kuburan keramat, ada macam-macam lah gitu ya. Tempat-tempat ada gitu ya, Om, ya. Pohon keramat atau hutan keramat. Itulah karena manusia itu di dalam kegelapan jadi tidak mengerti. Nah, orang Kristen juga kalau tidak memahami isi Alkitab ya sama aja, terbawa-bawa lah tradisi gitu ya, dengan kebiasaan, dengan kepercayaan orang-orang yang di sekeliling gitu ya. Nah, terus juga sekalian itu kita tidak boleh juga pakai perantaraan dukun. Nah, ya boleh. Itu. Nah, itu kenapa sampai ke dukun itu sama tadi. Rasanya itu kita nggak punya perantara katanya. Barangkali kalau dukun itu punya ilmu gitu. Nah, lalu dukun-dukun itu untuk membesarkan dirinya itu kan ya biasalah pakai doa-doa, pakai komat kamit, terus pakai kemenyan, pakai dupa, pakai macam-macam ya gitu yang dibakar gitu. Itu kan sudah suasananya aja sudah mempengaruhi orang gitu ya. Nah, di situ lalu ada orang yang juga ya lewat dukun ini ya atau lewat peramal gitu ya, pengen tahu masa depan gitu. Apakah masa depan soal perjodohan, masa depan soal usaha, masa depan soal nanti nasibnya atau umurnya. Padahal soal umur manusia nggak ada yang tahu lah. Ya kecuali katanya ada orang bilang ada katanya orang yang ditentukan hukuman mati tanggal berapa nanti didor. Tapi kalau belum Tuhan izinkan ya nggak bisa sih. Ya nggak gitu. Jadi demikian juga itu dukun-dukun itu ya suka katanya bisa memberitahukan soal nasib lah. Nah, terus ada lagi supaya merasa aman. Saya waktu masih kecil nih belum kenal Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya pikir juga ada yang bisa dibikin jimat, jimat gitu. Cuman ya itu katanya ada yang pemberian ya dari orang-orang sakti, ada jimat yang bikinan atau benda-benda atau keris-keris atau apa lah macam-macam ya. Nah itu sebenarnya jadi kita tidak lagi mempercayai sepenuh hati kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa di sorga di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ya. Nah, tidak boleh kita percaya pada mantra-mantra, pada sihir, tenung, pada white magic, black magic gitu ya, dan segala tahyul. Nah ini tahyul. Nah, semua bangsa suku di dunia ini mempunyai kepercayaan tahyul. Ada beda-beda gitu. Nah itu kita nggak boleh lagi. Hanya kepada kuasa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus ya. Nah, lalu katanya bagaimana? Kan ini alam raya ini ada penghuni roh-roh itu.
Jangan khawatir, kalau percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada malaikat-malaikat yang menjaga juga. Gitu. Nah ini, jadi banyak orang Kristen nggak tahu bahwa dari malaikat-malaikat Allah itu, ya, 2/3 masih setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Hanya 1/3 yang suka mengacau di dunia ini. Gitu. Jadi kita nggak usah takut. Kalau ada satu roh jahat, ada 2 malaikat yang menghadapi gitu. Kalau ada 100 yang mau menyerang kita, ada 200 nanti malaikat yang menghadapi mereka. Ya, gitu. Jadi tidak boleh kita membagi kepercayaan kita atau penyerahan diri kita kepada yang lain-lain. Dan ada lagi yang itu maka tenaga kebatinan. Tenaga kebatinan katanya bisa diolah, bisa dilatih supaya kita mempunyai kekuatan batin yang mumpuni. Nah itu sama dengan mempercayai diri sendiri berlebihan, gitu. Percaya diri berlebihan. Atau ada lagi yang dibilang tuh para psikologi, itu bukan psikologi sebenarnya, tetapi semacam ilmu apa itu ya, yang tidak sains lah, tidak saintifik ya, para psikologi ini. Ya, nah ini juga kita nggak boleh lah, pokoknya ilmu-ilmu yang menyangkut kewenangan Allah, gitu. Jadi kita harus percaya 100% kepada wewenang Allah, kepada kuasanya, kepada kasihnya, kepada pengaturannya, ya, gitu. Meskipun kadang-kadang kita nggak sabar, gitu. Ya, nah kemudian ada lagi kalau orang-orang Tionghoa itu kalau berdoa pakai pasang hio, ya, itu. Pasang hio itu kalau dulu di perjanjian lama ada seperti hio ukupan ya. Itu maksudnya untuk mendekatkan dengan roh Allah. Tapi sesudah Tuhan Yesus datang ke dunia, kita nggak perlu lagi itu. Untuk pasang hio, dupa, ukupan itu sudah nggak perlu lagi. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Jadi yang langsung bisa menghubungkan kita dengan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ya. Nah, kemudian jadi kita tidak boleh begini. Memang ada benda-benda atau wewangian yang bisa mengundang roh-roh, gitu. Ada, ya. Nah, tetapi itu kita melarang kita berhubungan dengan alam roh, dunia roh. Kita nggak boleh. Kenapa? Karena kita ini lemah, mudah disesatkan oleh roh-roh itu. Ya, itu kan roh-roh itu bisa lewat pikiran, bisa lewat perasaan, bisa lewat kemauan, bisa lewat mimpi, bisa lewat hati nurani. Atau maka orang Kristen itu harus betul-betul belajar Alkitab pelan-pelan dan serius. Ya, sungguh-sungguh belajar Alkitab tiap hari, ada saat teduh. Itu supaya kita tahu apa yang disediakan Allah, ya. Dan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Allah dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Nah, itu secara ringkas yang hukum yang pertama, gitu ya. Jadi jangan menduakan Allah, gitu ya. Tapi masih kalau hukum yang kedua itu masih menyatu tuh, supaya jangan musyrik ya, jangan berbuat syirik, gitu ya. Itu hukum yang kedua. Jangan menyembah patung, menyerupai apapun ya, baik di langit, menyerupai yang di langit di atas atau di bumi di bawah, atau di bawah bumi di bawah bumi, gitu ya, di dalam air. Jadi maksudnya itu makhluk-makhluk itu kan macam-macam. Yang mungkin dibayangkan ada naga, atau ada apa di langit ya, atau yang di bumi itu ya macam-macam juga, atau yang di dalam air itu monster-monster lah, atau dewa laut atau apa. Itu tidak boleh kita bikin patung-patungnya atau menyembah atau bersujud ya, itu nggak boleh. Nah ini sebenarnya antara hukum pertama dan hukum kedua itu ada kaitannya erat ya. Jadi kalau yang pertama itu prinsipnya jangan menduakan, tapi kalau yang kedua itu wujudnya dari menyembah itu kepada siapa itu jangan ya, jangan bikin berhala macam apapun, apakah dari emas, dari perak ya, dari batu, dari kayu, atau potret, atau benda pustaka, benda-benda suci ya juga. Nah itu maksudnya kalau kreasi seni ya, kreasi seni nih, kalau tidak disembah ya nggak apa-apa. Kalau kreasi seni
Apakah itu dari emas, dari perak, dari batu, dari kayu. Kalau kreasi seni yang bagus, asal jangan disembah. Iya. Gitu. Asal jangan disembah. Nah, terus itu ya tentang kekayaan. Ada orang yang menganggap kekayaan itulah yang memeliharakan dia, padahal enggak. Kekayaan itu pemberian Allah, bisa diberi, bisa diambil. Gitu. Yeah. Tapi ada orang yang sudah tertutup pikirannya. Pokoknya duit gitu kan. Tumpuk kekayaan. Nah, terus ada ajaran Tuhan Yesus itu yang mengingatkan kita, hei kita orang bodoh, itu hartamu yang sudah kau kumpulkan itu siapa nanti yang makan karena malam ini kamu mati. Nah, itu. Yeah. Hidup manusia itu bukan bergantung kepada kekayaan. Memang katanya kalau ada uang bisa bayar dokter, ada uang bisa bayar obat, ada uang bisa ini itu bisa. Katanya yang penting duit. Enggak. Hidup manusia tidak bisa ditukar dengan uang. Ya kalau ada kasus-kasus tertentu ya ada yang bilang bisa kita sogok ya. Kesehatan juga ya. Kesehatan tuh ada prinsip-prinsipnya. Apakah soal makan sehat, soal istirahat dengan baik, atau pikiran yang tenang, atau olahraga, atau macam-macam lah. Saya bukan dokter ya, tapi itulah kira-kiranya. Bahwa kalau kesehatan itu bukan soal duit. Ada yang orang miskin umur panjang, ya. Ada orang kaya umur pendek, gitu kan. Nah, itu jadi bukan karena soal uang lah, gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ada lagi orang yang karena dia tidak begitu mencintai Tuhan, ya, lalu begitu dapat pacar, udah dah tumplak-blak itu cintanya, gitu ya. Hanya seolah-olah bangun tidur sampai mau tidur pikirannya kepada pacar. Ya kalau hanya sekedar ingat mah wajar-wajar aja, ya. Tapi kalau kita sudah menganggap dia segala-galanya, udah nggak benar. Yang segala-galanya itu Tuhan. Nah ini pacar ditambahkan kalau ini kehendak Tuhan. Kalau bukan kehendak Tuhan ya jangan. Ya. Nah kemudian tentang suami atau istri, ya itu kita anggap prioritas juga. Cuman jangan melebihi Tuhan. Ya, punya suami, punya istri, jangan melebihi Tuhan. Punya anak, punya orang tua, kita sayang, kita prioritaskan, tapi jangan melebihi Tuhan. Gitu. Ya. Nah, siapapun gitu ya. Atau misalnya punya pemimpin yang kita idolakan ya. Sekarang ini kan kita punya presiden yang sangat bagus ya. Boleh dikatakan salah satu presiden yang terbagus lah ya. Tapi kita juga tidak boleh memberhalakan dia. Kita menghargai ya, kita bela, tapi bukan berarti menganggap dia itu seperti dewa, bukan. Gitu. Nah, itu hukum yang kedua. Nah, saudara, merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini. Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Ya, Om, ini menarik nih Om. Tadi juga Om sempat singgung. Yang mau saya tanyain dulu nih yang itu Om, tentang wangi-wangian dulu ya Om ya. Kan misalnya nih saya kan atau ada beberapa keluarga lain juga mungkin ya yang senang pasang seperti hio atau dupa untuk mewangi ruangan, itu gimana Om? Apakah itu dibolehkan atau enggak gitu? Itu pertanyaan yang menjebak kita. Jadi begini ya, pewangi kan tidak harus pakai hukum, gitu, tidak harus pakai kemenyan, gitu. Itu ada, kita bisa beli juga, gitu. Jadi barang-barang yang tidak mengundang roh-roh jahat, gitu. Jadi ada, tadi saya sudah sebut, ada barang-barang tertentu ya, atau ada wangian-wangian tertentu yang bisa berhubungan dengan dunia roh. Itu yang suka dipakai oleh dukun itu. Yang mungkin kayak kemenyan gitu. Apakah ya? Itu ya semacam kemenyan, kan ada ukupan, ada hio. Nah itu sebenarnya kita sudah tidak pakai lagi, gitu. Karena takutnya itu karena hubungan dengan dunia roh. Kalau kita lagi lengah, keluarga kita ada yang lemah imannya, gitu. Gitu ya. Waduh, saya kemarin terlanjur beli hio wangi Om dari toko online. Ya. Berarti nggak boleh ya? Jadi cari pewangi ruangan yang lain. Kan sudah zaman modern. Iya sih.
Tapi karena Ada kemarin pewangi nggak puas ruangan. katanya, wanginya nggak puas nih. Ya, terus oh ini ada apa dupa wangi itu loh, Om, hio wangi gitu. Wanginya lavender, jeruk gitu. Ya udah beli aja gitu. Wah, jadi salah nih Om. Ganti. Jadi ya siap Om. Ya. Nanti kita tidak tahu ada keluarga kita yang imannya lemah lalu jadi diganggu pikirannya dan sebagainya. Iya Om. Oke Om, baik Om. Nah bagi Nah, ini nih sahabat Alpetra yang mungkin terlanjur sama seperti saya nih terlanjur beli, sebaiknya nggak usah digunakan ya. jadi ini sebenarnya bukan fanatik ya. Iya. Tapi itu karena memang ada benda-benda tertentu kalau dibakar itu atau apa yang bisa mengundang roh-roh jahat. Oh. Karena itu makanannya. Iya Om ya. Ini berjaga-jaga aja ya Om ya. Lebih baik kita hindari gitu ya. Lebih baik menghindari dan berjaga-jaga. Ya, jadi pakailah yang orang modern itu ada pewangi ruangan dan sebagainya. Iya Om ya. Oke Om. Ah. Dan yang bisa membunuh kuman ada. Oh iya. Itu yang modern itu. Ya. Nah Om, terus ini Om, tadi kan tentang idola ya Om ya. Kan suka banyak nih orang yang mengidolakan artis, misalnya mengidolakan itu terlalu berlebihan gitu, malah sampai dia berkorban nyawa pun iya gitu. Itu berarti nggak boleh ya Om, udah melanggar hukum yang pertama dan kedua ya. Semua yang berlebihan itu tidak boleh, tidak baik gitu ya. Tadi kan saya bilang itu idola saya ini presiden yang sekarang ini. Iya. Tapi kan saya tidak boleh memberhalakan dia atau jadi mengidolakan seseorang tuh wajar-wajar aja. Iya. Asal jangan sampai melebihi Tuhan. Lalu ada prioritas itu keluarga kan? Iya. Gitu. Ada prioritas yang dekat gitu. Nah, jadi itu tadi kita tempatkan semua pada tempatnya yang benar. Nah itu kan kalau kita mengidolakan orang lain ya Om. Tapi ada juga orang yang mengidolakan dirinya sendiri, misalnya sangat membanggakan dirinya sendiri gitu, selfish atau apa sih namanya itu Om, narsis gitulah. Nah itu juga berarti melanggar juga ya Om ya, nggak boleh Om. Ya kalau dihitung-hitung cukup banyak ya. Kalau dihitung-hitung orang yang begitu cukup banyak yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya paling pinter, paling cantik, paling hebat, paling berprestasi dan sebagainya sampai dia tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya orang berdosa juga. Dan yang namanya manusia itu terbatas, gitu kan, namanya makhluk. Ya, jadi jangan makhluk melebihi pencipta gitu. Dan kita harus tahu diri lah, kita ini terbatas gitu ya. Apa kemampuan otak kita, kemampuan kreasi kita gitu. Jadi narsis sedikit hanya merasa cinta diri tapi tidak berlebihan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kita juga jangan terlalu gampang menghakimi orang gitu. Ya mengidolakan ya wajar, asal jangan berlebihan. Gitu. Mengasihi diri sendiri boleh, tapi jangan berlebihan. Gitu. Kan sampai ada yang operasi harus tahu diri, plastik lah segala macam, pengen pokoknya dia sangat mencintai dirinya sampai tangannya sampai sampai kayak berlebihan gitu loh Om, mencintai diri sendiri, terlalu mencintai diri sendiri ya Om. Sampai lupa. Berlebihan saja sudah nggak baik, apalagi terlalu. Iya Om, terlalu itu udah ya lupa sama penciptanya kata Om tadi ya Om ya. Mungkin secara psikologis itu ya Om ya. Ya tentu saja itu ada dianalisa oleh psikologi, tapi juga kadang-kadang orang tidak tahu psikologi juga. Oh ini kelihatan sudah nggak bener nih, berlebihan atau terlalu gitu kan. Gitu. Kita misalnya nggak boleh terlalu mencintai uang ya kan, di firman Tuhan bilang cinta uang akan segala kejahatan misalnya seperti itu. Tuh mamon itu sebetulnya arti sebetulnya apa sih Om gitu? Jadi itu istilah tentang dewa kekayaan atau semacam begitu, atau orang yang berlebih-lebihan menganggap kekayaan itu semacam ilah gitu ya. Jadi maksudnya memperilahkan kekayaan atau uang gitu. Jadi jangan kamu menyembah Allah dengan menyembah mamon, kekayaan. Itu kekayaan itu kan berkat
berkat Tuhan bisa diberikan, bisa diambil, Iya. gitu. Nah, terus apa namanya, ya suka gitulah dikaitkannya dengan semacam ada roh jahat juga kalau orang sudah berlebihan ya menyembah kekayaan atau menganggap kekayaan itu semacam segala-galanya gitu. Iya. Itu berhala juga. Ini mamon ini dewa ya Om? Atau mamon ini dewa atau bentuk benda sih Om sebetulnya? Itu jadi bisa seolah disamakan dengan begitu ya, cuman itu mesti diselidiki lagi tuh dulu tuh bagaimana dewa mamon itu. Iya. Gitu nanti mungkin Ya, karena kan kalau di Matius 16 kan itu ada Om mamon tidak jujur. Jadi di dalam bacaan itu kita kan nggak boleh menyembah Allah dan menyembah mamon gitu. Tapi seperti itu dituliskannya kalau kamu sama mamon aja tidak jujur, gimana sama Tuhan gitu. Nah, ini mamon ini berarti kayaknya apa, dewa ya berarti di mana nih? Maksudnya gimana sih Om? bukan, itu kekayaan. Iya. Jadi kekayaan itu kita jangan terlalu percaya kepada kekayaan. Tidak boleh menyandarkan diri kita kepada kekayaan itu sebenarnya. Iya ya Om ya. Karena kalau saya baca itu mamon itu ya itu Om, seperti jangan berdiri di dua kaki gitu, jangan menyembah Tuhan, jangan menyembah mamon gitu. Ya itu kekayaan. Jadi kita terlalu mengandalkan diri kepada kekayaan. Iya iya. Nah itu dewa mamon. Ya, jadi jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan karena Tuhan tidak menganggap bersih kalau orang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ya, artinya itu dosa kalau orang tidak punya rasa hormat kepada nama Tuhan. Iya. Nah, itu makanya kalau di perjanjian lama itu gak berani menyebut nama Yahweh itu. Iya. Nah, diganti aja Adonai gitu ya, Tuhanku. Nah, itu jadi itu rasa hormat kepada Tuhan Allah itu harus menjiwai kehidupan kita. Jadi jangan sampai itu untuk nutupi dosa gitu. Apa-apa demi Tuhan gitu ya, apa-apa demi Tuhan padahal nutupin dosanya itu, gitu. iya. Itu nggak boleh gitu ya. Nah, jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu Tuhan Yesus bilang iya, tidak. Nah, tapi kalau untuk kepentingan umum di pengadilan itu boleh gitu. Saya bersaksi ini benar-benar di depan Tuhan. Nah, tapi ada sebagian orang Kristen yang mengambilnya ajaran Tuhan secara harfiah ya. Iya. Di pengadilan pun nggak mau. Katanya berjanji aja. Waktu awal tuh, saya berjanji akan mengatakan yang sebenarnya dan hanya yang sebenarnya. Tapi kalau orang Kristen yang ngerti, saya akan bersumpah mengatakan yang sebenarnya dan hanya yang sebenarnya, itu kan? Iya. Nah, sebenarnya kalau untuk kepentingan umum boleh. Oh. Tapi kalau untuk kehidupan sehari-hari, kita tuh nggak boleh sembarangan bawa-bawa nama Tuhan. Untuk membela diri sendiri, membenarkan diri sendiri, nggak boleh. Iya, tidak. Itu yang jadi hukum yang ketiga itu. Oh, Tuhan Yesus sudah mengatakan, kemudian ada ditambah di keterangannya ya. Jadi jangan bersungut-sungut kepada Tuhan, itu juga nggak boleh. Karena Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan atas apa yang kita alami di dunia. Ini pencobaan dari Tuhan. Katanya saya benci sama Tuhan. Nah, itu sudah keliru. Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang. Ya, dan juga jangan menyalahkan Tuhan karena Tuhan tidak pernah berbuat salah. Tuhan tidak pernah berbuat salah dan Tuhan tidak mungkin berbuat salah. Iya. Gitu, itu hukum yang ketiga. Udah Ya, bersungut-sungut. jadi hormati, sayangi, ya, dan punya konsep yang baik. Tuhan Allah itu baik, Tuhan Allah itu sayang, Tuhan Allah tidak mungkin bersalah. Iya. Itu hukum yang ketiga, ya. Yang jangan bersungut-sungut dan jangan menyalahkan Tuhan. Nanti kalau udah bersungut-sungut nyalahin Tuhan, malah nggak percaya Tuhan Yesus lagi, pindah kepercayaannya ke kepercayaan lain. Ya, itu. Tapi ya bukan hanya kurang iman, tapi juga kita itu seperti punya konsep yang salah dengan Tuhan. Iya. Seolah-olah Tuhan tidak sayang atau Tuhan itu kurang baik atau Tuhan bisa salah. Nggak bisa begitu. Konsep tentang Tuhan dirubah, lalu iman kita juga harus betul-betul lah. Jadi justru kesulitan itu untuk meneguhkan iman.
Ya, Iya. jadi pencobaan-pencobaan yang kita alami itu akan diubahkan oleh Tuhan supaya kita maju Iya. imannya menjadi kuat. Jadi iman bertumbuh melalui kesulitan. Nah, kalau misalnya Melalui nyebut nama Tuhan itu, maksudnya dia bukan mau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, Om. Tapi sengaja atau nggak sengaja gitu. Nggak sengaja ngomong nyebut nama Tuhan gitu, Om. Kalau yang sengaja kan kayak misalnya di film-film tuh suka ada oh Jesus Christ gitu kan, nyebut nama Tuhan sembarangan itu. Itu orang-orang yang belum lahir baru. Oh. Lalu menjadi kebiasaan di masyarakat. Hmm. Gitu. Itu orang yang bukan Kristen aja juga apa-apa Jesus. Gitu. Itu jadi seperti kebiasaan orang-orang tanpa pikir langsung begitu. Ya, tapi juga ada yang bilang, oh Tuhan, gitu. Iya. Kalau maksudnya itu Tuhan yang menilai Iya, hati, iya. ya kita sih tidak boleh menghakimi orang ya. Iya. Tuhan yang menilai hati. Waktu kita bilang Yesus atau Tuhan, Iya. itu dia apa? Dalam keadaan apakah dia seperti menyerahkan diri kepada Tuhan, Iya. atau apa, atau bersungut atau apa? Itu biar Tuhan yang mengadili. Kita tidak usah Iya. tapi jelek kalau apa-apa Yesus, Iya, apa-apa Yesus, Om. apa-apa gitu. Iya. Nggak boleh. Suka ada yang dikit-dikit, nah misalnya apa kesenggol angkot gitu, oh Tuhan Yesus gitu, ya Tuhan Yesus, dikit-dikit oh darah Yesus, astaga murah banget kayaknya yo. Padahal firman Tuhan bilang jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan gitu. Itu ada orang yang memang imannya kecil sekali, jadi takut diganggu lah. Oh iya. Maka darah Yesus. Iya. Itu ya maklum aja orang yang imannya kecil. Ya itu kurang pemuridan di gerejanya berarti, Om. Ya, hukum yang keempat itu ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat ya. 6 hari kamu bekerja, tapi pada hari yang ketujuh hendaklah kamu beristirahat dan beribadah. Itu kan intinya begitu. Ya. Jadi maksudnya itu disiplin soal ibadah dan disiplin soal kesehatan. Intinya sih ke situ. Ya. Ya. Jadi kalau di Perjanjian Lama itu orang baru belajar agama, jadi keras. Iya. Karena baru belajar agama. Jadi hari Sabtu mestinya ibadah, ada cari kayu bakar, Iya. ada yang cari roti, gitu ya. Nah, Iya. langsung dihukum mati waktu itu baru belajar agama. Jadi itu Tuhan kasih pelajaran keras. Tapi di Perjanjian Baru itu tidak, ya di Perjanjian Baru itu harus ada kesadaran aja. Belajar disiplin. Jadi orang Kristen harus belajar disiplin untuk ibadah dengan disiplin, dengan teratur ya, dan istirahat juga. Nah, jadi bukan hanya seminggu sekali, gitu kan? Misalnya, kenapa kalau orang Kristen kok Minggu, hari orang Yahudi kok Sabtu gitu ya? Orang Advent seperti orang Yahudi gitu ya, berhari Sabat gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi itu karena Perjanjian Lama itu begitu, kalau orang Advent itu jadi seolah-olah mereka orang Yahudi gitu. Ya. Tetapi kalau di Perjanjian Baru belajar baik-baik itu, jadi Tuhan Yesus bangkit dari antara mati hari Minggu dan selalu menemui murid-muridnya itu hari Minggu, gitu. Yeah. Jadi orang Kristen lebih menghargai hari Minggu untuk ibadah, Yeah. gitu ya. Cuman waktu itu ibadahnya Minggu sore, Iya. Minggu sore karena siangnya kerja sama majikan yang bukan orang Kristen. Oh. Terpaksa gitu. Nah, cuman Tuhan mau kita juga mengatur istirahat kita. Nah, sesudah hari Minggu menjadi hari libur, itu zamannya Konstantin Kaisar Roma, hari Minggu harus libur. Nah, baru orang Kristen itu beribadahnya pagi atau siang gitu ya. Nah, sambil ya harus ada istirahat juga, nggak boleh terlalu capek juga gitu. Nah, jadi kita orang Kristen lebih fleksibel, tapi intinya itu tadi harus ada disiplin ibadah, harus ada disiplin istirahat gitu. Nah, kalau orang Kristen Yahudi atau orang Yahudi Kristen 2 hari itunya. 2 hari. Jadi Sabat itu tradisi Yahudi, Iya. ya ibadah juga, ya istirahat juga. Nah, hari Minggu itu tradisi Kristen. Gitu. Yeah. Nah, jadi enak dong katanya ya. Itu kok jadi 2 hari istirahat ya. Ya tapi kan bos juga tidak mau mengizinkan ya kalau orang liburnya sampai 2 minggu. Cuman itu pengaruh itu begitu besar di Amerika, tahu nggak? Jadi hari Sabtu libur, hari Minggu libur. Oh. Itu pengaruh. Iya. Pengaruh ya Yahudi Advent dan pengaruh orang Kristen gitu. Tapi di Indonesia ada sebagian yang meliburkan Sabtu. Sekolah katanya Iya. Sabtu libur katanya enggak. Nah,
itu sebenarnya ya cukuplah 1 hari gitu ya. Ya cuman itu tadi ada orang Advent mintanya libur hari Sabtu. Di masa Minggu mereka sekolah itu atau kerja kan enggak juga. Ya jadi akhirnya diringankan lah gitu ya. Oke, jadi kembali kepada hukum Tuhan itu. Jadi kalau kita tidak menomorsatukan Tuhan dan tidak mendisiplin soal ibadah, kitanya yang rugi gitu, dan itu berdosa, berarti kita tidak mencintai Tuhan. Nah, lalu kalau kita tidak disiplin soal istirahat, berarti kita tidak mencintai diri kita sendiri, dan berarti nanti kita juga, ini kan orang Kristen percaya tubuh itu adalah rumah Roh Kudus. Iya. Gitu ya. Jadi itu intisarinya hukum yang keempat itu. Tapi kita tidak menyalahkan orang yang mau pegang hari Sabat, Sabtu, pegang hari Minggu, karena di surat Roma ada Roma 14 itu ya. Jadi ada orang yang menganggap 1 hari lebih penting, ada orang menganggap setiap hari sama, kayak jadi masalah. Tapi disiplinlah soal ibadah dan istirahat. Itu intinya hukum yang keempat. Oh, ya. Nah, udah jelas tuh ya. Jadi bukan masalah hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lagi. Ya Om ya, harinya itu. Gak usah diperdebatkan lagi hari apanya ya Om. Yang jelas adalah bahwa itu maknanya gitu. Tapi itu sekolah Minggu itu nyanyian salah itu. Hari ini harinya Tuhan, hari Senin harinya Tuhan, hari Selasa harinya Tuhan. Hari Tuhan itu hari Minggu. Oh. Itu hari kebangkitan Tuhan. Tapi udahlah, kita jangan cari-cari kesalahan lah. Ada yang bilang juga salah juga Om, kalau hari ini harinya Tuhan berarti kiamat Om. Itu beda lagi itu. Hari Tuhan yang nanti itu beda lagi. Itu beda lagi, nanti bisa dibahas nanti. Ya, tentang hari Tuhan itu. Ya kalau lagi pelayanan kan bercanda-bercanda gitu. Itu salah tuh, hari ini harinya Tuhan itu bukannya hari Senin, hari itu hari Minggu gitu. Terus ada yang bilang lagi harinya Tuhan itu juga salah, bukan hari Minggu katanya. Nanti Tuhan itu datang gitu harinya Tuhan. Ya itu bercanda Om. Nanti kita bahas lagi tentang hari Tuhan. Ya itu. Terima kasih sudah menonton tayangan kami. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha. Oke Om, baik ini kita udah sampai di penghujung waktu nih Om. Hukum yang pertama sampai yang keempat sudah Om bahas dengan tuntas. Dan terima kasih Om untuk penjelasannya. Semoga sahabat Alpetra terberkati dan juga mendapatkan sesuatu yang baru dari penjelasan hari ini. Sahabat Alpetra Ministry, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi kami, menyayangi kami. Terima kasih Tuhan karena kasih sayang Tuhan kepada kami dan juga penyertaan di dalam Roh yang Maha Kudus, sehingga kami bisa melayani Tuhan pada saat ini. Berkati Bapak Pendeta Yan Antoni dan juga Ibu di masa senjanya. Biarlah Tuhan Yesus memberikan senantiasa kesehatan dan juga semua yang dibutuhkan, sehingga Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan bagi kami semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Bye. God bless you. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan.